Jadi ketika akhirnya mau melanjutkan kuliah, ibu waktu itu sempat nggak setuju, bahkan sempat diem-dieman. Iya, sempat diem-dieman, sempat saya kunci pintu di kamar, saya nggak keluar, saya nggak makan karena saya berontak gitu. Jadi saya kayak demonstrasi gitu. Saya menyatakan bahwa saya tuh benar-benar pengen kuliah loh, seperti itu. Lalu ketika akhirnya mau resign nih dari pekerjaan di bank tersebut, apakah dari orang tua, khususnya dari ibu, waktu itu ada keberatan? Saya berkarir di bank kurang lebih 4 tahun. Jadi mulai dari karyawan outsourcing, akhirnya saya naik terus karena saya juga tadi dalam bekerja pun saya berusaha untuk gimana caranya target yang diberikan itu saya selalu achieve seperti itu. Nah, akhirnya saya sampai di level sudah karyawan tetap dan waktu itu masih single. Kalau secara take home pay ya itu sudah sangat memuaskan. Jadi saya pengen sesuatu yang baru, saya pengen coba lagi sesuatu yang baru, belajar yang baru seperti itu. Sampai pada satu titik saya ketemu teman baik saya namanya Pak Haryono. Pak Haryono itu salah satu GM di salah satu developer terkenal juga di Kota Palembang. Terus dia udah ngomong sama saya, "Jeng, kamu nggak mau belajar tentang dunia real estate agent seperti itu?" Nah, apa pula itu ya seperti itu. Jadi ini mainan apa seperti itu. Terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol banyak. Terus beliau kasih referensi. Jadi waktu itu kita dikasih kontak. Terus akhirnya saya ngobrol-ngobrol dengan si PIC-nya salah satu brand ini. Akhirnya kita ngobrol dan saya mungkin terchallenge seperti itu. Pada saat itu saya pengen belajar gitu, industri ini apa seperti ini. Ceritanya belum resign nih, waktu mau buka usaha ini juga saya cerita lagi sama ibu saya kan. Sama ibu saya juga ngomong, ini kamu sudah punya posisi yang bagus di perusahaan ini, kamu juga sudah cukup safe sebenarnya di sini untuk seorang perempuan seperti itu kan. Kenapa mau mengambil sesuatu yang belum ada, belum tentu seperti itu kan, masih berisiko tinggi. Jadi ibu saya juga sama menentang lagi seperti itu kan. Terus saya berusaha yakinkan juga ke beliau, saya ajak ngobrol, terus kemudian juga kakak-kakak saya coba yakinkan. Akhirnya dengan segala daya upaya juga mereka berurunan dan akhirnya juga ada jual barang lagi punya ibu saya seperti itu, pinjem juga punya kakak dan akhirnya decide lah untuk beli franchise fee di satu perusahaan yang saya ambil waktu itu. Dan akhirnya itu keputusan besar juga buat saya, tapi saya waktu itu masih belum berani, Miss. Masih 50-50, jadi saya masih kerja di bank tersebut dan saya sambil menjalankan si bisnis ini juga seperti itu. Tapi ternyata di dalam hidup ini nggak bisa gitu ya. Kita semua mau tuh nggak bisa gitu dan malah nggak maksimal seperti itu. Dan di satu kondisi saya dihadapkan pada saya harus memilih nih gitu kan. Pergumulan juga seperti itu kan, ada pertentangan juga di hati, gimana ya nanti seperti itu, apakah nanti sukses, nanti kalau nggak sukses malah dicibir orang seperti itu kan. Apalagi sudah banyak pengorbanan sampai udah jual barang juga. Melepaskan sesuatu yang sudah pasti dan mengambil sesuatu yang beresiko sekali. Dan akhirnya saya decide, saya ngomong sama ibu saya harus resign gitu karena ini nggak bisa dijalankan dengan setengah-setengah seperti itu. Jadi bisnis yang dijalankan dengan setengah-setengah itu juga akan tambah susah dan akan bisa-bisa tutup. Akhirnya saya benar-benar fokus di bisnis ini dan saya jalanin. Itu pun juga nggak langsung maju, langsung melesat juga nggak, Miss Mary. Jadi 1,5 tahun pertama itu juga lumayan suffer gitu kan. Jadi ibu saya mensupport dan oke, jalan, mudah-mudahan kamu bisa. Nah, kalau saya lihat kan Endang ini orangnya sangat optimis, penuh semangat, penuh energi, goal getter. Jadi tahu apa yang dia mau dan benar-benar mengusahakan yang terbaik untuk mendapatkan yang dia mau. Oke, tapi saya yakin di balik semua ketangguhan itu, namanya juga manusia, pasti ada saat-saat sedihnya, ada saat-saat downnya. Tadi Mbak Endang sempat menyebutkan salah satu titik terendah adalah ketika ayah meninggal. Bagaimana cara Endang bisa bangkit lagi, menata hati dan maju kembali pada saat itu? Ya, ketika saya kelas 2 SMA itu masih dibilang belum mature ya, masih sangat anak-anak, masih childish. Saya kehilangan orang yang saya anggap itu adalah sandaran hidup saya seperti itu, dan beliau itu hilang untuk selamanya seperti itu. Jadi saya masih ngerasa bahwa ini tuh nggak beneran, ini tuh cuman sementara aja gitu. Tapi saya tunggu-tunggu bapak saya nggak ada seperti itu. Saya tunggu-tunggu bapak saya nggak ada dan saya akhirnya
realize bahwa ya ini memang sudah waktunya seperti itu. Kamu sudah harus waktunya, ini kamu sudah harus berpisah dengan orang yang benar-benar kamu anggap sebagai sandaran hidup. Dan bagaimana saya bangkit, ya saya mengajak ngobrol ke diri saya bahwa ayo gitu, hidup kita masih panjang, kita harus benar-benar jalanin ini dan harus benar-benar improve diri seperti itu. Jadi nggak bisa cuman kamu mengandalkan orang yang sudah hilang terus kamu bersedih-sedih terus, ya nggak akan menyelesaikan masalah. Apa pesan atau nasihat yang paling diingat dari sosok ayah? Almarhum bapak saya selalu ngomong bahwa kalau kamu lagi susah ya, dalam kondisi seperti apapun, dalam kondisi sesuffer apapun, kasar kata kamu makan sama ubi doang polos, makan sama nasi doang sama garam, kamu nggak perlu koar-koar gitu, kamu nggak perlu ngomong, kamu nggak perlu curhat ke siapapun, even itu mungkin tetangga kamu gitu, karena kamu nggak pernah tahu isi kepalanya tetangga kamu, isi kepala orang yang kamu ajak curhat. Lebih baik dalam kondisi sesusah apapun, kamu tuh berusaha bagaimana kamu nggak susah lagi gitu. Wisdom bapak saya tuh, kamu tuh jangan cengeng gitu ya. Hidup itu memang struggle, hidup itu ya memang kamu harus jalani dengan step-step yang ada gitu. Oke, kalau gitu berarti sekarang saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, tapi kali ini dijawab dengan cepat. Oke, kita akan main game sejenak nih sama Mbak Endang. Siap. Yang pertama, tinggal di kota atau di desa? Di kota. Oke, boneka dari kedebok pisang atau boneka Barbie? Debok pisang. Masa lebih milih debok pisang daripada boneka Barbie? Iya. Saya punya cerita yang sangat berkesan tentang boneka debok pisang. Jadi saya main boneka debok pisang ini sama kakak saya. Terus kemudian kakak saya kan jahil. Terus boneka debok pisang saya tuh dirusakin gitu kan. Terus sampai akhirnya saya nangis lah, meraung-raung seperti itu. Terus akhirnya saya ngomong sama bapak saya, udah bunuh saya aja gitu, biar saya ikut si debok pisang gitu. Drama banget kan. SD berarti waktu SD? Masih SD. Okay. Jadi saya sayang banget sama si boneka debok pisang itu. Pertanyaan berikutnya, beli motor atau mobil? Motor. Motor daripada mobil? Iya. Jadi kenapa? Dulu kita waktu kecil sama kakak saya itu punya motor, itu adalah sesuatu yang mewah sekali, Miss. Jadi saya ngelihat tetangga saya punya motor, ya ampun, kayaknya kita pengen deh punya motor gitu. Cuman waktu itu skala prioritas kita juga nggak ke situ gitu kan. Jadi untuk biaya sekolah, ibu saya, kemudian juga untuk makan sehari-sehari seperti itu kan. Jadi saya ngomong sama ibu saya, satu hari saya mau punya motor ya Bu, ya bisa kata ibu saya. Dan ini juga wisdom yang saya selalu pegang. Ibu saya selalu menguatkan bisa gitu. Jadi walaupun ibu saya itu orang zaman dulu, tapi sebenarnya mungkin dari dulu sudah mengafirmasi gitu ke anaknya bahwa kamu bisa seperti itu. Terus kemudian waktu saya sudah bisa menghasilkan, waktu saya sudah jadi banker, adik saya waktu itu SD dan papa saya udah meninggal kan waktu saya sudah kerja. Saya inget banget, saya punya duit, saya punya tabungan, saya beliin adik saya tuh sepeda motor. Tapi aku jadi penasaran nih, nah sekarang ketika kamu sudah bisa berhasil, apakah ibu masih jadi petani, sawahnya udah dibeli lagi atau gimana? Ibu saya sekarang ikut saya di kota Palembang, jadi kebetulan anak-anak saya masih kecil, terus ibu saya tuh kan anaknya semuanya kan perempuan, 5. Dulu kepengen punya anak laki-laki tuh nggak kesampaian gitu ya. Jadi tapi Allah itu adil dan saya dikasih anak laki-laki dan ibu saya sekarang ngebantuin ngeliatin cucunya lah. Ibu saya sekarang udah nggak bertani, udah nggak nyadap karet lagi. Oh udah nggak nyadap karet, karetnya sekarang yang nyadap orang lain. Alhamdulillah. Oh tapi ini sawahnya masih dan ada, sawah masih dan karetnya masih ada. Alhamdulillah. Terus kemudian juga kalau dibilang mungkin ada tambahan, ya Tuhan kasih rezeki lebih, ya ada tambahannya seperti itu. Apa yang membuat Mbak Endang selalu berani untuk keluar dari zona nyaman? Nah ini tips nih, karena banyak orang terlena dengan kenyamanan, dia pengen keluar dari zona nyaman tapi selalu ada rasa ketakutan. Iya harus riset yang banyak gitu loh. Sebelum jump out ke sana, itu harus benar-benar cari data yang banyak dulu gitu kan. Kita nggak boleh kepedean juga gitu kan. Jadi
untuk bisa kita lepasin si zona nyaman itu ya harus benar-benar kantongin data yang banyak gitu. Kemudian ya tadi harus punya orang-orang terdekat yang mensupport. Harus komunikasi yang baik dengan inner circle terdekat. Karena kalau terlalu pede juga kan kita sama saja juga bunuh diri gitu kan. Betul. Itu sih Miss. Jadi lawan ketakutan dengan persiapan. Keberuntungan itu datang ketika persiapan itu matang seperti itu. Jadi nggak ada lucky, itu nggak ada. Lucky itu 1 kali. Tapi kalau sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali itu adalah skill. Seperti itu. Oke. Terima kasih sekali lagi buat Jeng Endang yang sudah berbagi di I'm Possible. Terima kasih. Dan sukses terus buat semua usahanya. Terima kasih, salam buat keluarga. Terima kasih. Ya, dan hari ini saya belajar bahwa di dunia ini sungguh tidak ada yang instan. Dibutuhkan kemauan dan kegigihan untuk mewujudkan cita-cita dan impian. Jangan takut hidup melarat, tapi miliki semangat dan tekad yang kuat, berani ambil keputusan agar tidak berakhir dengan penyesalan. Ketika ada yang meremehkan, buktikan bahwa Anda memang layak dan bisa memberikan dampak. Dari impossible jadi I'm possible.